Pekerjaan lapangan merupakan suatu proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan secara objektif mengenai operasi suatu entitas dan mengevaluasinya. Kemudian melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang dapat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Juga menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen. Kemudian apa sih tujuan pekerjaan lapangan itu? Tujuannya adalah untuk pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai dengan tujuan audit yang ingin dicapai. Nah, ada 3 strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, untuk materi selanjutnya, next. Di sini saya, Chandra Nurharani, akan mempresentasikan tentang bagian dari rencana strategi dalam melakukan pekerjaan lapangan. Yang pertama, terdapat kebutuhan pegawai. Yang kedua, terdapat kebutuhan sumber daya dari luar. Yang ketiga, terdapat pengorganisasian staf audit. Yang keempat, terdapat wewenang dan tanggung jawab. Yang kelima, terdapat struktur pekerjaan lapangan. Yang keenam, terdapat waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Yang ketujuh, terdapat metode pekerjaan lapangan. Yang kedelapan, terdapat metode pendokumentasian. Yang kesembilan, terdapat penyiapan laporan. Dan yang kesepuluh, terdapat rencana kontingensi. Ya, saya Irsa Ditama, NIM C0C018024 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya yaitu metode pekerjaan lapangan. Ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Selanjutnya yaitu tim audit dengan pengarahan yang baik. Organisasi baik di sektor publik maupun swasta melakukan proses produksi dengan niat memperbaiki pelayanan ke pelanggan, klien, dan pengguna, juga dengan niat berfungsi dengan lebih efisien dan ekonomis. Tim dengan pengarahan mandiri terpisah dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk beranggotakan direktur, wakil direktur, asisten direktur, supervisor, manajer, dan karyawan. Tim tersebut merupakan sebuah unit operasional yang seringkali terdiri dari ahli-ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan dalam rotasi atau dasar-dasar lainnya. Tim tersebut membuat keputusan sendiri, seringkali dengan bantuan ahli yang bersama pimpinan tim memberikan keahlian dan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Audit berhenti kemudian lanjut. Teknik audit berhenti kemudian lanjut membantu menghilangkan audit dengan pengambilan yang rendah yang melewati proses penyaringan awal. Konsep dasar di balik pendekatan berhenti kemudian lanjut adalah memberdayakan auditor lapangan untuk menghentikan audit selama survei pendahuluan atau pada waktu-waktu lainnya, jika tidak ada indikasi adanya risiko-risiko yang substansial atau tidak ada temuan-temuan penyimpangan potensial. Selanjutnya akan dilanjutkan melanjutkan materi, yaitu audit internal telah lama mengenal konsep audit partisipatif, yaitu sebuah proses yang menerapkan berbagai tingkat kemitraan dengan auditor dan klien. Jika diterapkan dengan alasan wajar dan lulus, maka audit partisipatif terbukti efektif dan memberi efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam mencapai tujuan audit. Control self-assessment merupakan salah satu jenis audit partisipatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Bagian-bagian pekerjaan lapangan. Tujuan-tujuan audit. Tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi. Sebagaimana prosedur audit juga berbeda dari prosedur operasi. Tujuan operasi adalah hasil-hasil yang ingin dicapai manajer operasi. Prosedur operasi dirancang untuk melihat apakah tujuan operasi akan tercapai. Tujuan audit terkait dengan tujuan operasi, namun memiliki maksud yang berbeda. Tujuan audit dirancang untuk menentukan apakah tujuan operasi tertentu telah dicapai. Tujuan audit dicapai dengan menerapkan prosedur-prosedur audit untuk menentukan apakah prosedur operasi berfungsi sebagaimana mestinya dan mencapai tujuan-tujuan operasi.
Tujuan operasi ditetapkan oleh manajemen, sedangkan tujuan audit ditetapkan oleh auditor. Prosedur audit adalah sarana yang digunakan auditor untuk memenuhi tujuan auditnya. Prosedur audit merupakan langkah-langkah dalam proses audit yang menjadi pedoman bagi auditor dalam melaksanakan penelaahan yang direncanakan, berdasarkan tujuan-tujuan audit yang ditetapkan. Saya akan menjelaskan tentang audit smart. Jadi, konsep audit smart ini dikembangkan oleh operasi audit pada Carolina Power and Light, salah satu perusahaan publik terbesar di Amerika Serikat. Nah, SMART ini merupakan singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trend, yaitu pengawasan dan penentuan selektif atas risiko dan tren. Nah, metode ini merupakan gabungan antara penentuan risiko dan audit analitis. Nah, metode ini memiliki 4 tahapan, yaitu pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang kedua, pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang ketiga, implementasi, dan yang keempat, pemeliharaan teknik-teknik audit smart. Berikut presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Misbahul Mustafa, NIM channel 18014. Di sini saya mau melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengukuran kinerja. Apa sih pengukuran kinerja itu? Seorang auditor mengukur waktu yang dibutuhkan untuk memproses waktu transaksi, di mana setiap pengiriman dalam sampel audit itu mereka akan membandingkan hasilnya dengan standar. Hingga mereka selanjutnya akan mengevaluasi hasil pengukuran dan menentukan apakah penemuan tersebut mencerminkan kondisi yang bagus atau tidak. Selanjutnya, pengembangan standar. Apa itu pengembangan standar? Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang suatu standar wajar dan relevan, auditor meminta wakil lokal dari Dewan Keamanan Nasional atau National Safety Council untuk menelaah standar. Standar yang sudah divalidasi dibahas dengan manajemen dan klien lalu diterima. Auditor kemudian dengan yakin menggunakan standar tersebut untuk membandingkan dengan hasil pengukuran mereka. Dan selanjutnya, mengevaluasi kecukupan struktur organisasi sebagai sebuah sarana untuk menghadapi bencana potensial dan dengan masalah keselamatan. Selanjutnya, penggunaan tolak ukur. Penggunaan tolak ukur yaitu proses audit yang diterapkan pada disiplin ilmu audit. Maksud saya disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasi metode inovatif serta produktif yang akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara sistematis dan untuk menyatakan pertimbangan dalam hal yang diketahui. Selanjutnya ada aspek-aspek operasi. Pengukuran yang dilakukan oleh auditor internal yang akan diarahkan ke 3 aspek penting organisasi, yaitu seperti kualitas, biaya, dan jadwal. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nurvela Septiorini, NIM C0018013. Selanjutnya pengujian. Auditor mencapai tujuan audit melalui proses yang dikenal sebagai pengujian. Pengujian merupakan penempatan aktivitas atau transaksi dalam percobaan dengan memilih berbagai bukti dan menentukan kualitas atau karakteristik inherennya. Bagi auditor internal, pengujian berarti pengukuran hal-hal yang representatif dan perbandingan hasilnya dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Pengujian audit terdiri dari metode pemeriksaan perbandingan, analisis, dan evaluasi data, materi, dan transaksi berdasarkan beberapa jenis standar atau kriteria. Tujuan dari pengujian yaitu untuk memberikan auditor dasar sebagai pembentukan opini publik. Tujuan khusus dari proses pengujian yang pertama, validasi, yaitu kelayakan, keadilan, dan kewajaran. Yang kedua, akurasi, yaitu kuantitas, kualitas, dan klasifikasi. Yang ketiga, yaitu ketaatan dengan prosedur, regulasi, hukum yang berlaku, dan lain-lain. Yang keempat, kompetensi kontrol, yaitu tingkat kenetralan risiko. Dalam hal pengujian harus bertanggung jawab untuk memenuhi salah satu atau lebih dari tujuan-tujuan tersebut. Saya di sini akan menjelaskan tahap-tahap dalam merencanakan pengujian. Yang pertama, pendefinisian tujuan pengujian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengidentifikasian jenis pengujian untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, pengidentifikasian kebutuhan pegawai yang mencakup keahlian,
dan disiplin ilmu yang dimiliki, kualifikasi pengalaman, dan jumlah. Yang keempat, penentuan urutan proses pengujian. Yang kelima, pendefinisian standar atau kinerja. Yang keenam, pendefinisian populasi pengujian. Yang tujuh, keputusan metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan transaksi atau proses terpilih. Saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pemeriksaan transaksi-transaksi atau proses-proses terpilih. Auditor memeriksa dokumen, kondisi, dan proses untuk mendapatkan fakta-fakta dan untuk mencapai kesimpulan. Teknik-teknik yang digunakan untuk mengevaluasi dan lain yang pertama adalah mengamati, yang kedua mengajukan pertanyaan, yang ketiga menganalisis, keempat adalah memverifikasi, kemudian setelah memverifikasi kita menginvestigasi dokumen, setelah itu kita mengevaluasi dokumen. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.